Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dena Krisnandara, NIM 18011012. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi manajemen pada BPR Nusa Kambangan Tambahan. Bab 1. Pendahuluan. Dalam era globalisasi dan teknologi, penggunaan perangkat komputer sebagai salah satu alat teknologi informasi sangat dibutuhkan. Keberadaannya sebagai pendukung manajemen dan pengolahan data sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data. Dengan demikian, penggunaan perangkat komputer sangat mendukung sistem pengambilan keputusan. Demikian pula dengan BPR Nusa Kambangan Tambahan yang bergerak di bidang perbankan, peranan komputer sangat penting untuk mendukung kelangsungan kegiatan bank. Maka dalam hal ini, bank harus memiliki teknologi informasi yang baik. Selanjutnya, sistem informasi adalah pengumpulan interaksi sistem informasi yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengelola, dan mengumpulkan data untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk semua jenjang manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian organisasi. Lembaga desa membutuhkan suatu sistem informasi yang mampu mempermudah kegiatan yang dilakukan di BPR Nusa Kambangan Tambahan dalam transaksi simpan pinjam, tabungan, dan deposito. Rancang bangun sistem informasi lembaga perkreditan, rakyat Pakraman Keutamaan dibangun untuk mempermudah kinerja pegawai. Bab 2. Kajian pustaka. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya atau untuk kepentingan organisasi, terutama dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Teknik SIM untuk memberi manajer informasi yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Komputer telah menambah satu atau dua dimensi seperti kecepatan, ketelitian, dan volume data yang meningkat, yang memungkinkan pertimbangan alternatif yang lebih banyak dalam suatu keputusan. Yang di dalam suatu organisasi terdiri atas sejumlah unsur orang yang mempunyai bermacam-macam peran dalam organisasi, kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan, tempat bekerja, wewenang pekerjaan, serta hubungan komunikasi yang meningkat bersama organisasi tersebut. Konsep dasar sistem. Sistem merupakan suatu jaringan dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama, membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lain
biasa disebut dengan penghubung atau interface. Informasi, data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah informasi. Sistem pengolahan mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Bila tidak ada keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan. Selanjutnya, pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Pertama, menurut Lani Siddhartha, sebuah sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen manual dan terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi untuk pemakai. Yang kedua, menurut O'Brien 2005, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun dari bukti atau orang, hardware atau perangkat keras, software atau piranti lunak, komputer network and data communication atau jaringan komunikasi, dan database atau basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen. Berikut ini tujuan dari sistem informasi manajemen. Pertama, menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Dua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Tiga, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Selanjutnya, perkembangan sistem informasi manajemen. Pada awal perkembangan komputerisasi informasi, komputer belum mempunyai program yang berjalan secara otomatis, melainkan hanya menjalankan komando yang dimasukkan secara manual ke dalam komputer. Setelah tahun 2000-an, sistem informasi manajemen mulai berkembang sebagai sistem yang terintegrasi pada berbagai bentuk perusahaan dan cabang-cabangnya. Selanjutnya, sistem tersebut kemudian dibentuk dalam sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System. Hingga kini, sistem informasi berjalan secara terintegrasi dan berjalan secara otomatis. SIM sendiri mempunyai elemen-elemen fisik yang dibutuhkan untuk kelancaran sistem yang digunakan. Manfaat sistem informasi manajemen. Pertama, keuntungan bagi proses planning. Kedua, keuntungan bagi proses organizing. Ketiga, keuntungan bagi proses leading. Keempat, keuntungan bagi proses controlling. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Dua, Supply Chain Management atau SCM. 3. Transaction Processing System atau TPS. 4. Office Automation System atau OAS. 5. Knowledge Work System atau KWS.
6. Informatic Management System atau IMS. 7. Decision Support System atau DSS. 4. Expert System DS dan Artificial Intelligence atau AI. 9. Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. 10. Executive Support System atau ISS. Selanjutnya, peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pimpinan sebagai besar waktu, perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinannya organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, posisi atau kedudukan. Kedua, masalah-masalah atau problem. Ketiga, situasi. Keempat, kondisi. Dan yang kelima, tujuan. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan berdasarkan tingkat. Kedua, keputusan yang berdasarkan regularitas. Ketiga, keputusan berdasarkan lingkungan. Bab 3 atau pembahasan. Penerapan Informatic Management System atau IMS pada tabungan dan deposito. Informatic Management System atau IMS berfungsi untuk mendukung tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi. Pada bagian tabungan dan deposito, bertugas melayani nasabah dan membuatkan buku tabungan dan deposito secara mempertanggungjawabkan nasabah di bagian tabungan dan simpanan berjangka. Sistem informasi manajemen tersebut diantaranya dengan menggunakan program pada komputer untuk menginput tabungan dan deposito agar karyawan lebih mudah bekerja dan tidak menggunakan sistem manual lagi. Penerapan Informatic Management System IMS pada angsuran kredit. Tugas bagian kredit yaitu sebagai badan pengurus yang memiliki tugas melaksanakan di bidang perkreditan seperti permohonan kredit, berawal dari melihat persyaratan yang ditentukan sebagai nasabah kredit, menganalisis dari kemampuan nasabah untuk membayar, di mana dilihat dari penghasilan per bulan dan jaminan yang dipakai untuk mencari kredit atau pinjaman tersebut. Pembayaran kredit seperti melayani nasabah yang membayar angsuran kreditnya, serta menangani masalah kredit seperti kredit macet dan tidak lancar. Pengaplikasian sistem informasi manajemen tersebut diantara dengan menggunakan program pada komputer untuk menginput angsuran kredit agar karyawan lebih mudah bekerja dan tidak menggunakan sistem manual lagi. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Pada makalah penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan
bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem di mana di dalamnya terdapat jaringan, prosedur, pengolahan data, dan perencanaan. Data dan pengontrolan data yang dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk disahkan dan digunakan agar dapat memberikan data atau informasi kepada manajemen perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam jangka tujuan organisasi.